Shalom adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Semangat! Yuk kita mau menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Bersyukur kita dapat kesempatan hari ini untuk memuji Tuhan bersama-sama lagi. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Tuhan selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan sebuah pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, betul adik-adik, biarlah nama Tuhan saja yang kita puji. Ya, mari adik-adik kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan. Kiranya kita boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Yuk tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk bernyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik, kita tahu Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu baik sama kita. Ya, kita mau menjadikan Tuhan nomor berapa kira-kira dalam hidup kita? 2, 5, 10? Enggak ya, kita mau menjadikan Tuhan nomor 1. Ya, kita mau menjadikan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita ini. Yuk kita mau nyanyikan sebuah pujian yang menyatakan, Jesus, you are my number 1. Yuk bangkit berdiri, yuk kita mau pakai gerakan ini bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Jesus, you're my number 1, my leader and my friend. Jesus, you're my number
drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you drive my soul. Jesus, you are my number one. Jesus, you are my number one, my leader and my friend. Jesus, you are my number one, beginning and the end. You are the force that drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you drive my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate and praise you, thy Lord. Jesus, you are my number one. Jesus, you are my number one. Sekali lagi ya. Jesus, you are my number one, my lead and my friend. Jesus, you are my number one, beginning and the end. You are the force that drive my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you drive my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate and praise you all day long. Jesus, you are my number one. Jesus, you are my number one. Yeay, Jesus my number one. Ya, Tuhan Yesus yang pertama di dalam hidup kita. Senang sekali ya kita boleh memuji dengan gerakan penuh semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kesempatan untuk kita mempersiapkan hati kita supaya kita siap untuk mendengar akan firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan berkati telinga kita, mata kita, pikiran kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di dalam hatiku dan aku mau melakukannya ya Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Imlek dan Hari Kasih Sayang. Minggu ini kita kembali ibadah seperti biasa ya. Yuk sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Lausha mau ajak anak-anak, mau ingetin sekali lagi, ayo Alkitabnya diambil. Yang belum bisa baca Alkitab enggak apa-apa, Alkitabnya tetap diambil. Nanti minta tolong Mbak Sus
atau mama atau papa yang mendampingi untuk membacakannya. Yang udah besar, yang sudah SD, yang sudah bisa menulis, yang sudah bisa membaca, ayo Alkitabnya sendiri diambil ya. Diambil ya cepet. Lalu langsung duduk yang rapi. Sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Matius. Ayo, kita mau buka dari kitab Matius. Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Baru sih? Coba, ada yang tahu? Oke, betul. Dari Perjanjian Baru. Kitab pertama di Perjanjian Baru. Ingat lagunya ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yang pertama Matius. Matius pasal 16 ayat 16. Angka besarnya 16, angka kecilnya 16 juga. Matius 16 ayat 16. Baca bersama-sama dengan Lause ya. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sekali lagi sama-sama dengan Lause. Mulai dari alamatnya kita baca ya. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Oke, good job. Alkitabnya tetap dalam keadaan terbuka, boleh ditaruh di kaki atau di meja atau di sebelahnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu menyembah Allah dengan mengakui iman kita. Tapi seperti biasa, hari ini Lause tidak bercerita sendirian. Lause mau bawa temennya Lause yang sudah lama nih kayaknya ndak ikut sekolah minggu. Aduh, ada yang inget namanya? Yang itu yang rambutnya pirang-pirang. Iya, Lulu. Sebentar ya, Lause mau panggil Lulu dulu. Nah, ini dia Lulunya. Halo Lulu, selamat hari Minggu Lulu. Selamat hari Minggu Lause. Kongsi. Iya, minggu lalu kongsi-kongsinya. Kamu dapat angpau banyak nggak Imlek kemarin? Tidak dapat Lause. Kok nggak dapat? Iyalah, aku ditinggal di gereja. Lause Imlekan di rumah. Aku dapat angpau dari mana? Oh iya, Lause lupa siapin angpau buat Lulu. Tapi Lause belum boleh kasih angpau. Oh gitu ya. Terus harusnya Lulu dapat angpau dari siapa? Dari Lause-Lause yang lain boleh. Kalau gitu setelah ini Lulu mau cari angpau. Setelah ini Lulu tetap harus temenin Lause cerita sama anak-anak. Ya. Oh, Lulu nggak suka? Suka sih. Oke, sekarang kita mau belajar Lulu menyembah Allah dengan mengakui iman. Lulu ngerti nggak maksud kalimatnya? Apa itu? Apa iman? Oke, iman itu artinya percaya. Percayanya bukan hanya sekedar Lause percaya sama Lulu. Tidak, percaya dengan sungguh-sungguh sampai melakukan sesuatu dalam hidup pun didasarkan dengan percayanya itu. Contohnya gimana Lause? Contohnya gini, Lause percaya sama Tuhan Yesus. Percayanya itu kalau yang namanya iman, percayanya itu dengan sungguh-sungguh. Sampai mau menyerahkan hidup, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Sampai mau melakukan apapun yang Tuhan Yesus minta. Itu namanya iman. Oh gitu. Terus gimana caranya menyembah Allah? Dengan cara mengaku iman.
Itu susah loh, nggak ada hubungannya. Ada. Lulu tahu nggak? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tahu, tak sayang maka tak cinta. Ya kan Lose? Iya betul, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lause nggak akan sayang Lulu kalau Lause nggak kenal Lulu. Lulu juga gitu toh? Iya sih, betul. Nah, di Alkitab juga ada satu kisah yang mencerminkan tak kenal maka tak sayang. Tapi tokoh satu ini dia kenal sama Tuhan Yesus, dia sayang sama Tuhan Yesus, dan yang paling penting apa Losya? Dia mau mengakui siapa Tuhan Yesus di depan banyak orang. Really? Wow, ceritanya siapa itu Losya? Oke, ini ceritanya tentang Petrus dan murid-murid yang lainnya. Lulu mau ikut dengar ceritanya? Mau. Atau Lulu mau bantu Lose bercerita? Lulu ikut dengar cerita aja deh. Gantian Lose aja yang cerita sendiri. Lulu capek. Dasar ya. Udah kalau gitu Lulu duduk yang manis ya sama dengan anak-anak temen-temen yang di rumah. Kita denger ceritanya. Siap. Seperti biasa, Tuhan Yesus itu sangat sibuk pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk mengajar dan menyembuhkan. Nah, para muridnya Tuhan Yesus, anak-anak, itu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Mereka mendengarkan Yesus berkhotbah, khotbah kabar baik tentunya ya, tentang pengampunan dosa. Mereka juga melihat Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Bahkan mereka juga melihat Tuhan Yesus itu menyambut dan memberkati anak-anak. Nah, hari demi hari Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya mereka hidup dan mengajari murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Nah, pada suatu hari anak-anak dan juga Lulu, Yesus dan para murid itu datang ke satu kota bernama Kaisarea Filipi. Nih ada peta kotanya, ada peta perjalanannya, jadi kayak ada di ujung gitu ya, nama daerah Kaisarea Filipi. Nah, di tengah perjalanan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-murid itu menjawab Yesus. Mereka berkata, Guru, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Lalu ada lagi yang ngomong, ada juga yang mengatakan engkau Elia, Guru. Terus ada lagi muridnya yang ngomong, ada juga yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi seperti Musa. Nah, jadi anak-anak, kenapa ya para murid atau orang-orang pada saat itu punya pikiran kalau Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau bahkan mungkin Musa dan nabi-nabi lainnya? Karena pada saat itu orang-orang melihat Yesus sebagai manusia biasa. Jadi orang-orang pada saat itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagi mereka Yesus hanyalah manusia biasa yang hebat, yang bisa melakukan mujizat, yang bisa melakukan banyak hal. Bagi mereka Tuhan Yesus itu hanyalah pemimpin besar, ya seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia, bahkan seperti Musa juga. Lalu saya mau tanya, menurut mereka ini benar atau salah nggak sih kira-kira pendapatnya mereka? Anak-anak ada yang tahu apakah benar Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan Musa? Kita simak ceritanya ya. Lalu setelah mendengar jawaban dari murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya lagi. Kali ini pertanyaannya hampir sama tapi beda. Kata Tuhan Yesus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini?
Wah, kalau tadi Tuhan Yesus bertanya, apa kata orang-orang tentang aku? Kali ini Tuhan Yesus tanya ke murid-muridnya, menurut kamu, aku ini siapa? Lalu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus, dia dengan berani maju. Wah, di antara teman-temannya yang lain. Lalu dia dengan iman, dengan percaya, dengan yakin dia berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa artinya, Lausche? Artinya Petrus percaya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, anak-anak. Petrus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mesias itu artinya Juru Selamat. Jadi Petrus berbeda dengan orang-orang banyak. Sekalipun orang-orang banyak menganggap bahwa Yesus hanyalah orang baik atau nabi yang baik atau pemimpin yang baik, tapi Petrus justru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan hanya sekedar percaya, anak-anak, Petrus pun dengan lantang berani mengakuinya. Nah, setelah mendengar jawaban Petrus, Yesus juga datang mendekati Petrus dan berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa di sorga. Artinya bahwa ketika Petrus berani mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kehebatan Petrus, itu bukan karena kepintaran Petrus. Itu bukan karena Petrus orang yang baik, orang yang taat, orang yang keren. Bukan. Tapi karena Bapa yang di sorga sendirilah yang menolong Petrus untuk percaya dan berani mengakuinya. Nah, dari sini kita bisa melihat anak-anak dan juga Lulu ya. Kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu karena Tuhan Yesus sendiri yang menolong anak-anak, menolong Lausche, menolong mama papa, menolong kita semua untuk percaya. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mau kita dengan berani. Yo, sikap yang berani. Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kapanpun, dimanapun, bahkan bagaimanapun keadaan kita. Kenapa, Lausche? Karena dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sama saja dengan kita menyembah Allah kita. Nah, sekarang Lausche mau ajak setiap anak-anak untuk bangkit berdiri. Yuk semua bangkit berdiri. Nah, berdiri yang tegap, jangan sambil loyo-loyo, tidak ada tenaga, ayo yang tegap. Anak-anak Tuhan yang percaya, semua murid-murid Kristus, berdiri yang tegap. Oke, kita mau mengungkapkan pengakuan iman kita. Kalau mama papa di ibadah itu ada namanya pengakuan iman. Nah, hari ini Lausche juga mau ajak anak-anak melakukan pengakuan iman tapi dengan sederhana. Jadi nanti Lausche akan ucapkan satu kalimat, lalu anak-anak dengan lantang mengikutinya. Siap semuanya? Kalau siap, ikuti gerakan Lausche seperti ini. Siap Lausche? Gitu. Ulang lagi ya. Anak-anak GKKK, anak-anak Komisi Kalam Kudus. GKKK Surakarta, Komisi Anak GKKK Surakarta. Apakah kalian siap untuk mengakui iman kalian? Siap, Lausche? Oke, good. Mari. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2. Aku percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidupku.
ketiga, aku percaya bahwa Yesus mengasihiku. Oke, good job semuanya. Hari ini kita sudah berani dengan lantang menyatakan iman kita. Lausya berharap bukan hanya saat sekolah minggu ini anak-anak berani menyatakan iman ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika bermain, ketika bersama mama papa, bahkan ketika nanti sampai sudah besar, sampai tua nanti, sampai mati nanti, sampai di sorga nanti, harus dengan lantang berani mengakui iman kita kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan bersama dengan Lulu. Sebentar, langsung memanggil Lulu lagi ya. Oke Lulu, sekarang kita mau ayat hafalan. Lulu bantu Lausya ayat hafalan, oke? Siap. Oke. Matius 16 ayat 16b. Lulu ulangi apa yang Lausya katakan. Anak-anak masih dengan tetap bangkit berdiri ya, dengan lantang sikap yang tegap, oke? Matius 16 ayat 16b. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, sekarang bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Semuanya sikap yang baik, sikap yang tegap. Oke, siap? Siap semuanya? Siap, Lausya? Oke, good. Yuk sekarang yuk Matius 16 ayat 16b. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Good job semuanya. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak-anak boleh duduk? Lulu juga boleh duduk. Loh, Lulu kan dari tadi digendong, ini sudah duduk. Oh iya lupa. Yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa ya menutup pembelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menolong kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Tuhan untuk kami berani mengakui dengan lantang bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik melalui mulut kami, baik melalui pikiran kami, ataupun melalui tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Ya, kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita juga diberi kesempatan pada Tuhan untuk memberikan persembahan. Ya, kiranya kita boleh memakai kesempatan ini untuk mengucap syukur pada Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah berikan buat kita, bagi hidup kita. Tuhan menyertai, kemanapun kita berada Tuhan mendampingi, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan sebuah pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa lalu sepimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami ini. Pakailah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya boleh berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes! Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.